Pandemi sebesar ini negara manapun pun nggak punya referensinya. Tidak ada satupun negara di dunia hari ini yang bisa kita jadikan acuan untuk negara lain. Karena konteksnya masing-masing unik. Artinya memang kepemimpinannya buruk, tapi tidak ada referensi. Buset dah. Karena namanya pandemi ini, terus terang nggak ada referensinya, Pak. Pandemi sebesar ini negara manapun, jangankan pemerintahan Jokowi, pemerintahan negara manapun nggak punya referensinya. Kalau banjir kita punya referensi tahun 2017, 2012. Kalau gempa bumi kita ada referensinya. Kalau pandemi ini, saya pikir kita nggak ada referensinya. Jadi wajar kalau toh ya banyak sekali negara yang memang tidak bisa memuaskan rakyatnya dalam melakukan respon terhadap pandemi ini. Demo-demo terkait pandemi ini bukan hanya di negara seperti kita di Indonesia. Banyak negara juga terjadi demo-demo terhadap pemerintahnya di negara-negara yang quote-unquote dikatakan misalnya lebih maju ya sebelum era pandemi, banyak yang menantang kebijakan pemerintahannya terkait pandemi. Nah, itu hal yang wajar ya, saya pikir ya. Dan kalau yang paling penting yang di kekuasaan membuka diri ya, daripada terhadap masukan dan kritikan, yang di luar kekuasaan juga kita bisa sama-sama menahan diri. Nanti momennya bukan sekarang ya, kalau kita mau persoalan merebut kekuasaan nggak apa-apa. Sekarang banyakin dulu database-nya dan lain sebagainya. Nanti ketika momennya ada, nah barulah itu kita kontestasinya di situ. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Hari ini itu meledak lagi. Indonesia dapat rekor lagi itu dengan di atas 2.000 yang mati itu kan, dan kasusnya naik jadi 3,2 juta. Jadi baru dievaluasi 2 hari udah naik lagi kasusnya. Artinya memang kepemimpinannya buruk, tapi tidak ada referensi. Buset dah. Jelas undang-undang karantina adalah referensi untuk menyelesaikan pandemi. Oke. Tapi itu kan belum diuji. Oke, diuji di mana? Vietnam adalah referensi kita. Jadi ini saudara Habib ini jangan dikaburkan seolah-olah nggak ada referensi. Dunia sekarang ada referensi. Sebut kemana? Semua orang pergi ke Taiwan untuk belajar, pergi ke Vietnam. Kita pergi kemana? Belajar ke dukun juga nggak mampu gitu kan. Tapi saya mau respon sedikit Mr. Rocky ini, Pak Rocky tadi bagus. Begini, kalau referensi yang dimaksudkan oleh teman saya Pak Habibur Rahman nih, artinya ada presiden sebelumnya atau ada pengalaman di mana kita pernah menghadapi hal yang sama, saya kira itu kemudian akan berbeda tafsirannya dengan yang dimaksud oleh Pak Rocky. Karena referensi yang dimaksud Pak Rocky itu mengandaikan situasi atau konteks ancaman itu sama. Nah, dikatakan tadi kita bisa jadikan Jerman referensi, kita jadikan Selandia Baru referensi, dan sebagainya. Tapi saya kira tidak ada satupun negara di dunia hari ini yang bisa kita jadikan acuan untuk negara lain. Karena konteksnya masing-masing unik. Jadi setiap negara punya konteks lingkungan persoalan yang unik, meskipun virusnya sama. Nah, misalnya di negara yang disebutkan tadi, itu ada yang namanya konformitas sosial. Ada konformitas sosial, ada kepatuhan masyarakat terhadap negara, terhadap hukum terutama. Lalu kemudian di lingkungan masyarakatnya juga ada integrasi, cenderung integral masyarakatnya, jadi tidak terpecah-pecah. Nah, di kita ini kan orang teriak dari satu mimbar agama ke mimbar agama yang lain, mengatakan bahwa virus ini rekayasa rezim, bahwa ini semualah konspirasi based perspektif itulah muncul. Semua ini tidak sesuai dengan kaidah agama, semua begini. Jadi provokasi macam ini itu kalau di negara maju itu saya kira yang begini-begini itu tidak diberi ruang. Nah, di kita ini kan situasinya persepsi tentang virus saja kita nggak seragam. Nah, ini yang membuat kemudian sulit bagi pemerintah untuk melakukan atau mengharapkan adanya konformitas itu. Sehingga merespons situasi ini tidak bisa disamakan dengan negara lain yang sukses merespons ancaman yang ada. Nah, ini yang perlu kita perhatikan juga, ini spesifik.